Selanjutnya, menyanyikan Mars Ikatan Akuntan Indonesia. Langkahmu, gerakmu, hadirkan semangatmu, hatimu dan mimpimu, satukanlah dalam asamu. Tunjukkan baktimu, kuatkan imanmu, raihlah prestasimu. Satukan tujuan, siapkan masa depan, jaga akuntabilitas. Diari mengabdi, bersatu dan berbakti, untuk ibu pertiwi. Selalu berkarya dan jaga integritas, Ikatan Akuntan Indonesia. Langkahmu, gerakmu, hadirkan semangatmu, hatimu dan mimpimu, satukanlah dalam asamu. Tunjukkan baktimu, kuatkan imanmu, raihlah prestasimu. Satukan tujuan, siapkan masa depan, jaga akuntabilitas. Diadil mengabdi, bersatu dan berbakti, untuk ibu pertiwi. Selalu berkarya dan jaga integritas, Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Barat, kepada yang kami hormati, Bapak Afridian Wirahadi Ahmad, SE, MSc, AK, CE, CGAE, kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Segala puji pada Allah atas segala rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu dalam sebuah forum ilmiah yang dilaksanakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia IAI Wilayah Sumatera Barat. Salam dan salam para Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati dan banggakan pemateri kita, Bapak Daniel Pitpulu. Beliau pimpinan dari KJA Daniel dan juga di kepengurusan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Barat. Beliau juga diamanahkan menjadi koordinator bidang KJA atau Kantor Jasa Akuntan. Yang kita banggakan moderator kita, ya anggota IAI Muda Wilayah Sumatera Barat, Kennedy Pratama. Yang saya hormati pengurus dan juga para akuntan yang hadir pada kesempatan pagi berbahagia ini. Pertama, kita ucapkan terima kasih, ya apresiasi kita khususnya kepada panitia pelaksana yang telah menginisiasi kegiatan webinar pada hari ini dengan tema pengenalan profesi akuntan dan pengembangan karir di kantor jasa akuntan. Tentu tema ini pastinya sangat relevan, ya, khususnya di dunia pendidikan dan dunia kerja saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati,
profesi akuntan saat ini tidak hanya sebatas berperan sebagai pencatat transaksi dan penyusun laporan keuangan, tapi profesi akuntan ini juga berkembang menjadi mitra strategis khususnya bagi perusahaan-perusahaan, ya, bagi instansi-instansi khususnya dalam pengambilan keputusan atau dalam mengelola risiko, dalam hal perpajakan, konsultasi bisnis. Nah, ya, tentu selama ini mungkin terkait dengan perkembangan sebagai karir di jasa akuntansi, ya mungkin beberapa mengenal kalau dia kerja di perusahaan disebut sebagai akuntan sektor bisnis atau dulunya namanya akuntan manajemen. Kalau dia kerja di pemerintahan disebut sebagai akuntan pemerintahan atau akuntan sektor publik. Yang bekerja sebagai pendidik ya disebut sebagai akuntan pendidik ya. Kalau dia bekerja di swasta sebagai auditor, ya sering disebut sebagai akuntan publik. Nah, mungkin selama ini banyak dari masyarakat ataupun juga dari dunia industri ataupun juga dari dunia pendidikan mengenal itu karir seorang akuntan itu ketika dia berprofesi sebagai auditor, sebagai akuntan profesional itu banyak mengenalnya itu di kantor akuntan publik. Nah, namun seiring dengan perkembangan dan juga kebutuhan dunia industri, sebenarnya juga ada yang namanya KJA, Kantor Jasa Akuntan. Dan ini sebuah peluang, peluang karir khususnya. Kenapa? Ya, kenapanya nanti akan dijelaskan oleh Pak Daniel. Ya, tapi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kantor jasa akuntan itu berbeda dengan kantor akuntan publik. Dan ini sebuah peluang yang sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali, khususnya dengan apalagi kita kenal Sumatera Barat ataupun Indonesia, basis rata-rata adalah bergerak di UMKM, maka tentu profesi jasa akuntan ini akan menjadi hal yang paling dibutuhkan. Ya. Nah, melalui webinar hari ini yang dilaksanakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, kita akan membahas tentang kita mengenali ya seperti apa profesi akuntan dan bagaimana pengembangan karir kita di kantor jasa akuntan. Dan tentu kami berharap nantinya khususnya bagi adik-adik yang masih mahasiswa, ketika nanti yang magang, ya Anda tidak lagi harus magang itu di kantor akuntan publik KAP. Anda kalau mau dapat ilmu akuntansinya, kalau mau dapat ilmu akuntansinya, Anda magangnya adalah di kantor jasa akuntan. Salah satunya yang akan dijelaskan oleh Pak Daniel sendiri, bagaimana KJA itu bisnisnya seperti apa jasa yang akan diberikan, dan bagaimana pengembangan karir kita ke depan nanti. Dan tentu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dan mudah-mudahan kegiatan ini memberi banyak manfaat, ya banyak ilmu-ilmu yang akan disampaikan nanti oleh Pak Daniel dan terima kasih juga kepada moderator kita ya Kennedy Pratama yang juga seorang IAI muda, ya mudah-mudahan juga karirnya akan semakin meningkat juga nanti ke depan. Dan kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang kurang tepat. Nanti juga mohon juga di-share ke teman yang lain, ya sehingga semua orang mengenal apa itu kantor jasa akuntan dan bagaimana karir kita sebagai lulusan akuntansi nantinya khususnya di kantor jasa akuntan. Mungkin itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kegiatan webinar yang kita laksanakan mengenal karir akuntan dan pengembang karir di kantor jasa akuntan yang dilaksanakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia IAI Wilayah Surabaya Barat secara resmi kita mulai. Semoga kegiatan ini memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Demikian terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Afridian Wirahadi Ahmad, SE MSc AKCE CGAE, atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, Bapak Daniel Napitupulu, SEMM AKCE. Pada sisi ini, saya akan melanjutkan peran sebagai moderator untuk memandu jalannya pemaparan materi dan diskusi. Semoga Bapak Ibu peserta tidak lelah dan tidak bosan melihat saya dari awal hingga akhir. Izinkan saya untuk membaca pantun. Layang-layang terbang di padang, tadi menguning di sawah lunto. Halo calon akuntan, mari kita hitung uang,
Sambil makan rendang, hati pun senang. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai dan berpindah nih kepada pemateri, saya mau cek ombak para Bapak Ibu peserta nih. Apakah masih standby pada kolom Zoom ini? Boleh kalau yang masih aktif dan masih standby pada Zoom ini, ketik satu pada kolom komentar. Berarti masih standby ya. Semoga pagi ini masih semangat sampai hari malam nanti ya, Bapak Ibu. Sebelum kegiatan dimulai, kami mohon perhatian Bapak Ibu terhadap beberapa ketentuan selama webinar berlangsung. Peserta diharapkan menggunakan nama asli sesuai nama, menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, serta mengikuti kegiatan dengan tertib hingga selesai. Pertanyaan disampaikan melalui kolom chat atau fitur raise hand pada sesi tanya jawab. Kami juga mohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi absensi melalui tautan yang akan dibagikan oleh panitia, sehingga dapat memudahkan untuk pembuatan sertifikat nantinya. Kami informasikan pula bahwa kegiatan webinar ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube, sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara berlangsung. Izinkan saya untuk membaca profil narasumber kita, yaitu Bapak Daniel Napitupulu. Bapak Daniel Napitupulu, SEMM AKCA, merupakan seorang profesional akuntan dan konsultan yang saat ini menjabat sebagai pimpinan KJA Daniel CA. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 2003 dan melanjutkan pendidikan magister manajemen di Universitas Andalas pada tahun 2017. Dengan latar belakang akademik yang kuat serta pengalaman profesional di bidang akuntansi, audit, perpajakan, dan konsultasi bisnis, Bapak Daniel Napitupulu aktif berkontribusi dalam pengembangan profesi akuntan di Indonesia. Saat ini, beliau juga dipercaya sebagai koordinator bidang kantor jasa akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Barat, yang berperan dalam mendorong peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan pengembangan praktik kantor jasa akuntan di wilayah Sumatera Barat. Melalui kepemimpinannya di KJA Daniel, beliau berkomitmen untuk memberikan layanan profesional, berkualitas, serta berintegritas dan sesuai dengan standar profesi guna mendukung kebutuhan dunia bisnis. Untuk memantau pada hari ini, apakah Bapak Daniel sudah tergabung dalam Zoom ini? Sudah, Bung Kennedy. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum itu, boleh nih barangkali apakah ada dari teman-teman peserta atau barangkali pernah mengenal beliau gitu ya. Boleh ketik satu jika ada yang mengenal. Barangkali kita boleh flashback gitu ya bagi yang mengenal dengan beliau. Wah, ada yang kenal ternyata, Kak Rizka Ramadhani. Semoga melalui forum ini Kak Rizka Ramadhani bisa berkomunikasi kembali dengan Bapak Daniel begitu ya. Sebelum itu, saya mau nanya nih kabar Bapak Daniel, apakah baik dan sehat Bapak pada hari ini Bapak? Baik, Oke, terima kasih Bapak. Untuk waktu dan tempatnya, apakah sudah siap Bapak untuk penyampaian materinya? sudah, sudah, Baik, Kennedy. terima kasih Bapak. Untuk para peserta, Bapak Ibu, untuk mematuhi peraturan dan rules do don'ts-nya yang telah saya sampaikan. Kepada Bapak Daniel Napitupulu, SEMM AKCA, waktu saya silakan. Terima kasih, Kennedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apridian Wirahadi Ahmad selaku Ketua IAI Sumatera Barat. Yang terhormat juga yang memandu acara kita hari ini, Kennedy Pratama. Selamat siang semuanya. Jadi materi kita saat ini adalah mengenai profesi akuntan.
Tadi sudah dikenalkan mengenai saya, dan sekarang kita berdomisili di Padang, Sumatera Barat. Jadi profesi akuntan ini sebenarnya adalah profesi yang cukup mumpuni. Kenapa dia mumpuni? Karena tanpa akuntan sebenarnya perusahaan itu tidak bisa berkembang lebih besar. Karena akuntan itu yang mengetahui posisi perusahaan itu seberapa besar perusahaan itu, seberapa besar perusahaan itu dan bagaimana rencana ke depan untuk mengembangkan bisnisnya. Dan semua itu seharusnya terlihat di laporan keuangan. Jadi akuntan ini adalah profesi yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menganalisis, dan memeriksa catatan keuangan. Jadi ini adalah pilar yang memastikan data keuangan kita valid atau tidak. Jadi ketika manajemen dan pemangku kepentingan lainnya mau mengambil keputusan, dia melihat laporan keuangan perusahaan. Jadi hanya ketika laporan keuangan itu memberikan sinyal untuk ekspansi, laporan keuangan itu sinyal untuk membutuhkan kredit atau pinjaman dari bank, sinyal untuk IPO atau IPO. Nah, hanya dari laporan keuangan itulah kita bisa mengambil keputusan. Next. Nah, jadi akuntan ini ada wadahnya. Jadi akuntan itu bisa mendirikan kantor jasa akuntan yang secara legal. Inilah entitas yang memberikan layanan akuntansi bagi publik. Jadi sesuai regulasi, kantor jasa akuntan inilah yang memberikan akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan besar untuk mendapatkan jasa pembukuan, pelaporan, dan sistem akuntansi tanpa harus merekrut tim akuntan internal berskala besar. Jadi apabila perusahaan-perusahaan itu memiliki keterbatasan baik dari sisi dana maupun dari sisi rekrutmen, mungkin tidak bisa untuk merekrut kira-kira akuntan yang profesional, akuntan yang kompeten, maka dia bisa menggunakan atau dia bisa meminta kepada kantor jasa akuntan untuk memberikan jasa akuntansi kepada mereka. Nah, disinilah peran kita. Jadi kalau ada perusahaan, dia pertamanya dia tidak punya staf. Misalkan jualan, dia tidak punya staf. Nah, jualannya makin besar, pelaporannya yang tadinya manual sudah mulai masuk tidak manual lagi. Nah, setelah lebih besar lagi maka dia harus membuat laporan keuangan karena dia mungkin butuh dana dan butuh pelaporan perpajakan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini latar belakang kantor akuntan saya. Jadi kantor akuntan saya itu, kantor jasa akuntan itu mulai berdiri di tahun 2019. Ini izinnya dari Kemenkeu. Jadi berkarir di KJA itu memang sangat menjanjikan. Kalau sekarang ini kita lihat kantor jasa akuntan itu belum terlalu dikenal ya. Tetapi kantor jasa akuntan itulah yang bisa menemani usaha UMKM untuk menyusun laporan keuangan atau membuat laporan keuangan tanpa harus memiliki akuntansinya sendiri. Bayangin UMKM itu bisa membuat laporan keuangan tanpa dia mempunyai sumber daya manusianya. Sumber daya manusia akuntannya sendiri. Jadi kita yang menemani mereka ini, mudah-mudahan UMKM itu bisa menjadi menengah dan bisa menjadi besar. Dan juga kalau di kantor jasa akuntan itu kita memiliki pengalaman yang luas. Kenapa bisa luas? Karena kita kliennya berbeda-beda, bukan cuma satu sektor. Bukan cuma jualan, dagang, ada juga industri manufaktur, ada juga kalau sekarang ini industri yang lagi booming, industri tambang. Nah, itu semua bisa kita temanin, bisa kita temanin dia hingga menjadi perusahaan yang besar yang laporan keuangannya itu bisa valid dan akuntabel. Dan kemudian kalau karir di akuntan itu sendiri di kantor jasa akuntan itu dimulai dari junior, kemudian naik senior, kemudian supervisor, hingga menjadi manajer atau rekan atau partner di kantor jasa akuntan. Jadi peluang untuk menjadi akuntan berpraktek itu setelah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nanti dikasih tahu bagaimana step-stepnya untuk membuka kantor jasa akuntan. Nah,
Kenapa sih kantor jasa akuntan? Bukankah ada orang-orang yang lulusan akuntansi itu banyak di luaran sana? Nah, kenapa? Kalau kantor jasa akuntan itu legalitasnya resmi, resmi dari Kementerian Keuangan, dan dia harus dipimpin oleh akuntan profesional yang memiliki izin akuntan berpraktek. Nah, kemudian kompetensi profesionalnya ini, akuntan berpraktek ini sudah berkualifikasi charter accountant. Jadi dia sudah mengikuti PPL. Jadi sudah jelas kompetensinya. Kemudian kantor jasa akuntan ini wajib menjadi anggota IAI. Jadi ada regulasi, ada kode etik, standar profesi, dan peraturan organisasi IAI yang berlaku untuk semua pimpinan kantor jasa akuntan. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh kantor jasa akuntan ini juga sesuai dengan kerangka standar akuntansi Indonesia, kerangka standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia. Jadi dengan informasi keuangan seperti itu, kita bisa masuk ke akses pendanaan yang tadi saya sebutin, bisa masuk ke bank, bisa untuk IPO, dan bisa hal-hal lainnya. Kemudian kita juga efisiensi bisnis perusahaan kita juga akan lebih efisien dan efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa KJA bukan hanya penyedia jasa akuntansi, tetapi mitra pengembangan bisnis juga. Berdasarkan PMK 216, KJA dapat memberikan beragam jasa akuntansi dan jasa asuransi lainnya. Sesuai ketentuan, layanan dapat diberikan oleh KJA adalah penyusunan laporan keuangan, perpajakan, tata kelola dan sistem informasi, manajemen, dan konsultasi. Jadi akuntan ini berubah setiap saat ya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi ada hard skill dan soft skill yang harus dikuasai. Yang penguasaan teknologi, analisis data, kecerdasan bisnis, dan komunikasi dan kepemimpinan. Nah, jadi kalau dunia kerja profesional ini kita tidak bisa sendirian. Jadi kita membutuhkan juga jaringan atau networking supaya kita bisa menambah ilmu kita juga, menambah klien kita juga. Kemudian kita harus mendapatkan sertifikasi untuk pengakuan atas skills kita. Apakah skills kita sudah memenuhi syarat atau tidak? Apakah skill kita bisa diakui atau tidak? Apakah skill kita bermanfaat bagi klien kita atau tidak? Kemudian kita harus mengasah soft skill agar kiranya kita berkomunikasi, membangun jaringan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi untuk membangun karir yang unggul dan berdaya saing itu, kita harus fokus pada spesialisasi kita, kemudian kita harus continuous learning atau belajar bekerja, dan kita harus mengembangkan personal branding. Jadi kalau kita sudah bekerja dengan baik, maka personal branding kita juga pasti sudah ada di customer kita atau calon customer kita. Jadi kita pun bisa dipercaya untuk mengemban tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Nah, jadi ada slide yang satu lagi yang untuk bukan di luar ini. Jadi sebelum kita sampai ke level menjadi kantor jasa akuntan, ada level-level yang harus kita lalui dulu. Yang pertama adalah tahapan yang harus kita lalui adalah kita harus memperoleh sertifikasi charter accountant. Jadi charter accountant ini IAI membaginya menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu tingkat dasar, ini level pemula yang menguji fondasi pengetahuan Anda di bidang keuangan, akuntansi, dan bisnis. Kemudian tingkat profesional, memiliki kompetensi tadi dan daya analisis yang lebih dalam terkait pelaporan dan mengambil keputusan bisnis. Kemudian tingkat lanjutan, ini untuk memastikan akuntan memiliki kapabilitas strategis, tata kelola, sistem informasi, dan penyelesaian masalah perikatan yang kompleks. Jadi semua ujian ini berbasis komputer dan wajib diselesaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan IAI. Di Word. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti ujian ini?
kita harus registrasi anggota dulu. Jadi kita harus aktif sebagai anggota IAI. Ada pula ini Kemudian ya Pak. kita daftar ujian, baru persiapan ujian. Jadi kemudian kita masuk ke perpajakan. Perpajakan di kantor jasa akuntan mencakup layanan legal yang diberikan kepada publik. Jadi ada berupa perhitungan kewajiban pajak, penyusunan laporan keuangan sesuai Undang-Undang Perpajakan, pelaporan SPT masa tahunan hingga pendampingan saat pemeriksaan atau penyelesaian surat konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau yang sekarang ini banyak kantor jasa akuntan itu memang karena perusahaan dari mulai kita memulai usaha sampai nanti besar, semua usaha itu pasti melakukan pelaporan kepada kantor pajak. Jadi kantor jasa akuntan itu memberikan layanan itu juga, konsultasi perpajakan. Nah, next. Jadi akuntan berperan dalam pembinaan, pengembangan kompetensi, serta pengawasan terhadap akuntan berpraktek dan kajian agar senantiasa menjunjung tinggi standar profesi dan kode etik. Yang kedua, berkarir di KJA menawarkan proses belajar yang sangat cepat karena menghadapkan akuntan muda pada klien yang beragam dalam waktu singkat. Jadi demikian yang bisa saya presentasikan. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Daniel untuk penyampaian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan nih mengenai kantor jasa akuntan atau proses seleksi certified akuntan gitu ya, dengan proses perjalanan yang panjang melalui 3 tahap. Mungkin ada yang ditanyakan kepada Bapak Daniel begitu. Dan bagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand dan boleh bertanya melalui kolom chat gitu. Ya, mungkin izin Pak Kennedy. Ya, mungkin terima kasih Pak Daniel, menarik yang disampaikan. Mungkin ada beberapa karena juga di sini juga banyak pesertanya juga mahasiswa nih Pak Daniel. Oh Yang ya. pertama terkait dengan magang mungkin ya. Magang. Nah, kalau seandainya mereka magang di kantor jasa akuntan itu biasanya akan diberikan tugas-tugas seperti apa? Dan yang kedua, skill apa yang memang perlu mereka persiapkan nanti ketika nanti mereka akan magang di sana. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menyangkut dengan pasca mereka tamat. Nah, pasca mereka tamat itu tentu tadi sudah disampaikan ya, kalau kita ingin membuka kantor jasa akuntan sendiri, itu ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Nah, tapi kalau misalnya mereka ingin bekerja eh, di kantor jasa akuntan, apakah levelnya harus S1 atau boleh D3 atau boleh SMK atau boleh tidak akuntansi itu sendiri mungkin ini. Dan juga apa kompetensi yang perlu mereka persiapkan agar nanti ketika misalnya mereka berkarir diterima di kantor jasa akuntan sehingga karirnya akan menjadi lebih baik lagi karena sudah ada skill-skill yang memang perlu mereka persiapkan sebelum mereka bekerja. Mungkin itu aja pada terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kafridian. Apakah mau langsung dijawab kepada Bapak Daniel? Oh ya. Terima Ya, kasih. boleh. Ya. Jadi yang pertama tadi, apakah harus sudah sarjana D3, apakah bisa hanya lulus SMK aja? Jadi untuk belajar akuntansi ini atau untuk bekerja di kantor jasa akuntan, yang eh, yang pertama tadi magang ya? Iya, Pak. Magang. Ya, iya. Jadi yang pertama untuk yang magang. Untuk yang magang ini
bisa dia masih studi di SMK, bisa yang sedang kuliah. Nah, skill yang harus di-prepare ini adalah sebenarnya hanya satunya sebenarnya skillnya. Dia benar-benar mencintai akuntansi. Kalau dia sudah benar-benar mencintai akuntansi, maka mudah-mudahan bisa belajar dengan lebih baik mengenai hal-hal lainnya. Jadi ketika dia udah mengenal akuntansi, dan yang paling penting itu ketika saya kuliah itu dijelaskan juga adalah sebenarnya akuntansi ini adalah logik. Yang paling penting itu ketika kita belajar teori akuntansi adalah conceptual framework. Jadi kerangka berpikirnya bagaimana akuntansi itu. Nah, itu yang paling penting. Dengan kerangka konseptual atau conceptual framework itulah kita bisa maju ke depannya itu seperti apa, mau mempelajari apa saja. Nah, di situ. Nah, kita menerima magang itu juga untuk mengaktualisasikan apa yang kita pelajari di kampus maupun di sekolah. Jadi perbedaan magang di kantor jasa akuntan dengan kantor audit atau auditor adalah hal-hal yang dipelajari itu bisa dari hal terkecil, dari usaha yang levelnya kecil sampai dengan usaha menengah. Sebagian besar ya, mostly ya. Tetapi kalau kita di kantor akuntan publik, apalagi Big Four, yang dulunya Big Five, nah itu kita sudah harus belajar langsung expert. Jadi yang kita pelajari pun hanya spesifik akun. Jadi pertamanya kas, kemudian masuk ke accounts payable, kemudian masuk ke fixed asset. Nah, kalau di kantor jasa akuntan itu berbeda. Kita langsung belajar semuanya, kita belajar understand the business dulu, kemudian kita belajar bagaimana merecord, kemudian melakukan analisa atas record atau laporan keuangan yang telah kita hasilkan. Kemudian jadi bisa magang dan skillnya itu saya yakin kalau kita sudah mencintai akuntansi, skillnya pasti mumpuni. Kemudian apakah harus tamat S1, D3 atau SMK? Jadi sebagai contoh di kantor saya itu, maka saya lebih senang untuk yang pertamanya itu justru SMK. Saya nggak tahu di ini karena tergantung kotanya ya. Karena kalau kita compare antara kota Padang dengan kota Payakumbuh aja, kebetulan saya punya kantor jasa akuntan di Payakumbuh juga, itu berbeda loh. Levelnya itu berbeda, skillnya itu berbeda. Jadi kalau di Padang ini banyak ya, banyak lulusan SMK itu yang mumpuni, artinya bisa dibina untuk menjadi fasih mengenai akuntansi. Nah, kalau di kantor saya itu bisa menerima semuanya, bisa dari SMK juga, bisa D3, bisa S1. Nah, pengharapannya kalau yang S1 ini juga, kalau S1 sama D3 ini adalah dia bisa cepat untuk mengejar. Karena yang dipelajari di D3 dan S1 ini kan teori. Nah, sementara kita di kantor itu kan masuk ke praktek, jadi bisa cepat menyesuaikan. Harapannya seperti itu. Nah, jadi untuk yang diterima di kantor itu bisa lulusan SMK, bisa lulusan D3, bisa lulusan S1. Tapi ke depannya, jadi semua yang kita terima di SMK itu pun kita sekolahkan juga untuk mencapai S1. Nah, ke depannya juga mereka juga harus mengikuti ujian sertifikasi agar bisa menjadi CA, dan ke depan yang lebih tinggi lagi harapan kita mereka bisa membuka KJA sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daniel. Baik, terima kasih Pak Daniel. Sebenarnya saya juga relate dengan kata-kata Bapak Daniel mengenai skill akuntansi itu harus mencintai ya, karena jujur kalau semisal dari awal tidak mencintai akuntansi akan repot gitu ya. Karena sebetulnya kalau ke-trigger dari awal akuntansi itu susah atau sulit, sebenarnya itu bakal repot banget gitu. Dan sebenarnya akuntansi juga dibantu dengan tool seperti kalkulator begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang dari SMK mau melanjutkan kuliah dan masih bingung untuk ngambil akuntansi, sebenarnya di akuntansi itu juga disediakan tools gitu ya, seperti Microsoft gitu dan sebagainya, software begitu ya. Kemudian eh, mengenai Pak Afrian tadi, pertanyaan skill untuk magang itu benar-benar harus mencintai akuntansi begitu ya. Dan untuk magang di KJA Bapak Daniel itu menerima untuk SMK dan mahasiswa. Nah, bagi teman-teman peserta nih mahasiswa atau sekolah menengah atas begitu ya, yang ingin melanjutkan dan ingin menambahkan pengalamannya di internship gitu ya, boleh nih menghubungi Bapak Daniel secara langsung gitu ya. Melalui via Zoom nih lah kita dapat bertemu gitu ya dan manfaatkan relasi ini begitu.
Selanjutnya, boleh ada yang ditanyakan mengenai nih, atau barangkali mahasiswa yang semester 6 mengenai CA begitu ya, ada yang tertarik dengan profesi akuntan, gimana sih proses perjalanannya begitu. Pengalaman Bapak Daniel ini bagaimana begitu. Izin Pak Moderator ingin bertanya. Wah, boleh silakan Pak Fitira. Waktu dan tempat saya silakan. Ya, izin Pak Daniel, saya ingin bertanya saya menarik terkait dengan perpajakan tadi yang Pak Daniel sampaikan bahwa KJA itu bisa untuk melayani perpajakan. Nah, ternyata di kita akuntan itu ada tiga naungan ya, dari IAPI, ada dari Ikatan Konsultan Pajak juga, terus ada IAI yang bisa memberikan advice terhadap perpajakan kepada klien. Nah, saya ingin bertanya, sejauh mana sebenarnya ruang lingkup perpajakan dari KJA ini sendiri untuk kita memberikan advice kepada klien? Apakah berbeda advice antara naungan dari IAPI atau akuntan publik, dari KJA maupun dari konsultan pajak itu sendiri? Karena ini pajak ini menjadi hot news ya Pak. Regulasi yang berubah-ubah dan potensinya ini sangat besar. Nah, kaitannya juga dengan freelance pajak, konsultan pajak yang tidak resmi di under KJA. Itu bagaimana pandangan Pak Daniel seperti itu? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Fitria. Apakah bisa langsung dijawab Bapak Daniel? Ya, terima kasih Pak Aswin Surya. Jadi harus untuk menjawab ini sebenarnya filosofinya dulu. Kantor jasa akuntan itu apa? Kantor konsultan pajak itu apa? Jadi kantor jasa akuntan itu sebenarnya filosofinya adalah menyusun laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu dipakai untuk apa? Salah satunya adalah untuk kebutuhan perpajakan. Jadi sejauh mana kita kantor jasa akuntan itu terlibat di dalam perpajakan? Nah, sejauh kita maksudnya bahwa kita adalah yang menyusun laporan keuangan itu, maka kita bisa dipakai di perpajakan. Jadi artinya gini, kalau konsultan pajak itu bisa menerima klien-klien dari berbagai macam dan dia konsultan pajak itu bekerja setelah laporan keuangan terbentuk sebenarnya. Jadi setelah laporan keuangan terbentuk, baru dia memberikan jasa, baru klien itu melakukan perubahan dan sebagainya. Nah, sementara kantor jasa akuntan itu sudah terlibat mulai awal untuk menyusun laporan keuangan. Nah, secara peraturan, apakah kantor jasa akuntan itu secara peraturan sebenarnya kantor jasa akuntan itu bisa terlibat di kantor pajak. Tetapi pemahaman sebagian yang pemegang otoritas di kantor pajak, ada yang iya, ada yang tidak. Karena sebenarnya ini telah pernah disidangkan di Mahkamah Konstitusi mengenai aturan siapa sih yang bisa menjadi konsultan pajak. Nah, jadi perbedaannya itu. Nah, secara validitas, karena adanya perbedaan persepsi di kantor pajak, maka yang terlibat di sana kalau di level kantor pajak adalah ada yang hanya bisa konsultan pajak, ada yang menerima juga kantor jasa akuntan. Tetapi kalau kita masuk ke pengadilan itu adalah level tertinggi ketika kita punya problem di perpajakan, ketika kita naik banding sampai ke pengadilan. Nah, di pengadilan itu jelas siapakah yang bisa menjadi kuasa hukum perpajakan, maka salah satunya adalah akuntan. Jadi kalau kita sudah memperoleh gelar akuntan, kita bisa menjadi kuasa hukum pengadilan pajak. Artinya sebenarnya di level tertinggi adanya dispute atas hal perpajakan, bisa kita bantu juga klien kita. Jadi sebenarnya perbedaan antara akuntansi sama konsultan pajak ini di pajak memang lebih banyak ke arah persepsi. Kalau secara konstitusinya sendiri, setelah keputusan MK itu, maka akuntan pun bisa mewakili klien untuk di kantor pajak. Demikian jawaban yang bisa saya berikan, Pak. Ya, halo pada Bapak Fitria. Baik, terima kasih Pak Daniel. Sangat clear Pak
jadi saya baru tercerahkan, ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan, dan secara strata seharusnya akuntan lebih lebih leluasa ya Pak ya daripada kantor jasa ininya, Betul. kantor jasa pajaknya. Oh, baik baik baik. Terima kasih Pak Daniel. Ya, makasih Pak Fitria. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Fitira. Selanjutnya ada nih pertanyaan melalui kolom chat, wow, banyak sekali. Mungkin aku mau dari Aswan Surja. Boleh cek soundnya apakah masih ada di forum Bapak Aswin Surja? Ya, siap. Oh, baik. Izin membacakan pertanyaannya Bapak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel. Saya ingin menanyakan mengenai program akuntansi yang akan dipakai dalam pengelolaan pembukuan klien. Mohon masukannya Bapak, terima kasih. Begitu Bapak pertanyaannya. Iya, jadi terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Pak Aswin. Jadi program akuntansi ini banyak sih, tetapi program akuntansi ini harus disesuaikan dengan size-nya perusahaan yang kita pegang atau konsultannya adalah kita. Jadi kalau perusahaannya masih kecil-kecil itu ya kita perkenakan juga software akuntansi atau program akuntansi yang levelnya adalah untuk small business. Seperti apa tuh? Nah yang paling pertama itu bisa menggunakan Excel. Kemudian ada juga uh, kemudian kalau levelnya udah naik di atas, kita bisa menggunakan Accurate untuk yang lebih tinggi lagi proses bisnisnya atau perusahaannya skalanya yang udah lebih besar. Jadi tergantung kepada kebutuhan kita, tergantung kontrol apa yang mau kita pakai di dalam menggunakan software itu, maka kita memilih software itu. Demikian yang bisa saya jawab. Baik Pak Daniel, bagaimana Bapak Aswin Surja? Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Aswin. Karena memang saat ini memang banyaknya kebutuhan software begitu ya Pak ya. Karena ketika di perkuliahan juga banyak diperkenalkan software seperti Accurate, Mayop barangkali, dan itu sangat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi sepertinya. Nah, dari situ kita juga mengenal bagaimana pengelolaan pembukuannya begitu. Mungkin selanjutnya pertanyaan mungkin barangkali aku mau menggabungkan pertanyaan dari Kak Rizka Ramadhani dan Kak Dwi ini ya. Pertanyaannya adalah, apakah ada tips dari Bapak agar bisa cepat switch fokus dari satu industri dan ke industri lain tanpa menurunkan kualitas pekerjaan? Dan pertanyaan dari Kak Dwi adalah, apakah kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan mengurangi kebutuhan profesi akuntan nih, atau justru menciptakan peluang baru? Gitu, Bapak. Ya, terima kasih untuk yang pertama. Oh, ini. Nah, apabila kita eh, ini level pertama ya ketika kita menerima klien sebenarnya kalau kita ingin switch dari industri yang satu ke industri yang lain. Nah, apakah kita harus kualitas pekerjaan kita seperti apa? Nah, ini Rizka masih kuliah kali ya? Iya, betul, Pak. Iya betul. Ya, jadi ketika kita masuk, kebetulan saya dari EY, dari Ernst Young, kantor akuntan publiknya dulu. Sebelum masuk saya ke perpajakan, kemudian, nah, ketika kita masuk di kantor akuntan publik ini, maka kita tidak bayangkan aja, jangan kita understand the business. Yang pertamanya kita dikasih cuma beberapa akun aja, akun cash, akun piutang, tapi ini Big Four ya, jadi perusahaan besar semua yang ada di dalam yang diaudit. Nah, itu yang pertama. Tetapi kalau kita berbicara mengenai level kayak level Sumatera Barat yang sebagian besar adalah pengusaha menengah dan kecil, memang kita bisa understand the bisnisnya lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke akuntan atau masuk ke pembukuan, maka hal pertama yang harus kita benar-benar understand adalah understand the business. Memahami bisnisnya bekerja, memahami impact-nya yang disebut dengan significant account. Jadi apa impact-nya terhadap akun-akun itu yang pertama sekali. Nah, kalau kita sudah jadi
saran saya yang pertama sekali ya, ketika kita masuk ke sini adalah pahami dulu satu demi satu. Jadi nggak boleh digabung-gabung. Kita belum mengerti industri yang lain, tapi kita sudah masuk juga, udah terima juga. Jangan understand the business dulu, tapi understand the business dari yang bisnisnya itu bisa kita mengerti cepat, artinya cycle-nya lebih pendek. Seperti misalkan kita masuk perdagangan dulu. Perdagangan itu kan tidak mengubah bentuk. Hanya kita beli, kemudian ada margin, kemudian kita jualkan, hanya itu. Jadi proses itu dulu. Kemudian kita masuk ke yang lebih dalam lagi, manufaktur sederhana. Manufaktur sederhana yang prosesnya tidak terlalu ribet. Kemudian kalau mau lebih besar lagi, manufaktur yang lebih ini lagi, baru masuk ke pertambangan. Jadi kalau menurut saran saya, sebenarnya switch bisa, tetapi kalau kita belum benar-benar understand, jangan switch dulu. Jangan sampai, jadi kalau kayak di konsultan itu, prinsipnya itu kita harus lebih pintar daripada klien kita. Bagaimana kita lebih pintar? Ya kita harus benar-benar understand, benar-benar memahami proses bisnisnya. Ketika kita memahami proses bisnisnya, barulah kita bisa menyusun laporan keuangan yang lebih kompeten. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Rizka? Baik, tidak ada, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Daniel. Oh ya, sama-sama, sama-sama. Kemudian, apakah kecerdasan buatan atau AI akan mengurangi kebutuhan profesi akuntan? Jadi, yang pertama AI itu adalah logik. Jadi ketika jadi logik ini ketika kita belajar adalah menghafal, maka selesailah, kita bisa digantikan oleh AI. Itu poinnya. Tapi ketika akuntansi itu kita bikin, makanya saya bilang tadi, conceptual framework itu adalah dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi ketika konsep kita mengerti, memahami, ketika ada perubahan proses bisnis kita understand, maka ketika kita ke depannya lagi dengan memahami akuntansi itu kita bisa menggunakan akuntansi ini untuk mengembangkan bisnis kita. Maka kita kayaknya tidak bisa digantikan oleh AI. Tapi kalau hanya untuk menyusun laporan keuangan, kita kasih input data, terus bagaimana create, sepertinya AI bisa menghasilkan itu. Jadi kalau kita terus mengembangkan kompetensi kita, saya kira AI tidak akan bisa menggantikan posisi kita. Demikian. Baik, kepada Ibu Dwi, bagaimana? Apakah sudah menjawab? Karena mengingat bahwa sekarang artificial intelligence sangat marak begitu ya, proses perkembangan teknologi begitu cepat begitu. Nah, di sini juga bagaimana kita dapat menghadapi lah begitu ya, bagaimana tantangan di dunia industri begitu. Apakah kita bakal mampu menghadapi atau hanya menerima saja begitu ya? Gitu. Apakah Kak Dwi ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai artificial intelligence di dunia profesi akuntan? Tidak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oh, baik Ibu Dwi, terima kasih. Wow, banyak sekali pertanyaan. Eh, cek sound, apakah Bapak Resnadi masih di forum Zoom? Halo, Bapak Resmiadi. Mungkin saya izin membacakan. Eh, mohon izin bertanya Bapak Daniel, bagaimana peran dan peluang akuntan, khususnya akuntan pemegang CA, dengan terbitnya PP nomor 43 tahun 2025 tentang pelaporan keuangan? Gitu, Bapak. Iya. Mengenai PP ini sih saya belum terlalu detail, tapi kalau nggak salah ini ya. Jadi kalau nggak salah beberapa profesi itu sudah harus CA. Seperti BUMN sekarang itu sudah mensyaratkan bahwa kita itu sudah harus CA. Jadi kalau kita mendaftar nanti ke BUMN, akuntannya itu sudah harus CA. Jadi ini kalau menurut saya akuntan yang diakui itu tidak cukup cuma sarjana ekonomi akuntansi, nggak cukup lagi cuma sarjana ekonomi gitu. Nah, tetapi harus CA untuk menunjukkan kompetensinya bahwa dia memang benar-benar memahami akuntansi adalah CA. Jadi memang dengan terbitnya dengan kalau menurut saya nggak tahu PP nomor 43 ya. Tapi maksudnya sepertinya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kepada Bapak Resnadi, apakah masih fokus atau sedang bekerja nih Bapak Resnadi begitu ya? Oke, baik, terima kasih. Untuk
pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang masih tenggelam atau barangkali ada yang mau on mic kepada Bapak Ibu peserta, ingin bertanya langsung nih kepada Bapak Daniel begitu ya. Boleh banget untuk Wah, boleh Bapak Denny, boleh, boleh, boleh. Silakan Bapak Denny. Baik, terima kasih. Eh, Sebelumnya saya minta maaf kalau memang ada pertanyaan yang sama ya kepada Pak Daniel. Mungkin bisa mohon diceritakan dulu pada awalnya mengembangkan kantor jasa akuntan itu seperti apa? Apakah langsung bikin kantornya, kemudian terus bagaimana cara mendapatkan kliennya pada waktu awal-awal dulu Pak Daniel. Barangkali saya mungkin nanti akan mengikuti jejak Pak Daniel, begitu Pak Daniel. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Denny. Boleh Pak Daniel silakan menjawab. Ya, terima kasih Pak Denny. Jadi sebenarnya kalau background saya memang agak unik saya dari yang lain. Jadi saya dulu kerja di kantor pajak KPK. Jadi kalau pernah ketemu KPP Pratama Padang 1, kemudian saya KPP Pratama Padang 2 dan terakhir KPP Pratama Padang, kemudian saya Padang 1, kemudian Padang 2. Karena dulu itu KPP Pratama masih 1. Nah, awal saya mau masuk ke sini sebenarnya latar belakangnya karena sudah saatnya ada mau pindah. Kemudian saya menemukan istri di Kota Padang. Sama-sama kuliah S2 di Magister Manajemen UNAN. Nah, yang pertama sekali ketika kita mau jualan ini adalah ya kita harus koneksi kita, maksudnya kita harus mengenal calon-calon klien yang mau kita ajak untuk bergabung dengan kita. Nah, kemudian ketika kita pertamanya tentu komunikasi informal. Komunikasi informal ini bagaimana kita menjual jasa kita. Jadi jasa apa yang kita berikan. Nah, di situ. Nah, ketika kita berbincang-bincang selama ini perpajakannya seperti apa, kemudian kira-kira perbaikan apa yang akan kita lakukan. Kemudian kita beritahukan juga proses perubahan di kantor pajak itu sendiri kan mengalami perubahan nih. Berubah terus baik dari sistem, dari internalnya sendiri mereka cara kerjanya, skopnya yang lebih besar. Nah, kita pun mau tidak mau harus berubah. Jadi itu yang kita tawarkan. Jadi kalau kita tidak mau berubah, ya kita kan tertinggal. Nah, mau tak mau kita harus berubah, kita harus mengikuti semua aturan itu. Kalau kita mau tetap eksis, usaha ini tetap eksis. Itulah yang kita tawarkan, Pak. Nah, kemudian seiring waktu ternyata ini lagi-lagi ya, integritas itu yang pertama. Jadi ketika kita udah dapat satu klien, nah, klien yang lain ternyata ini pengusaha ini mempunyai link sesama pengusaha. Oh, apakah kita bisa dipercaya atau tidak? Dia akan bercerita mengenai kita. Nah, dan ketika kita tanya, ya tahunya dari pengusaha juga ternyata. Ada sebagian kecil memang dari anak-anaknya, relasinya segala macam, tetapi sebagian besar adalah connecting atau relasi dari pengusaha itu sendiri sesama pengusaha. Itu Pak. Jadi kalau saat ini sebenarnya peluang itu cukup besar untuk menjadi konsultan itu karena kalau kita ini kan ada peraturan baru mengenai PP 46 yang berubah. Jadi kalau dia sudah perusahaan CP maupun PT, bukan PT perorangan ya, CP atau PT, dia kan tidak bisa mempergunakan PP, dia tidak bisa mempergunakan tarif 0,5% lagi. Dia harus menyusun pembukuannya sendiri dengan bagus supaya bisa diterima oleh perpajakan. Dan ini peluang yang besar untuk kita masuk dulu untuk entry level. Tetapi untuk yang lebih besar lagi nanti kita bisa kalau klien yang kecil-kecil ini sudah kita pegang, nah mudah-mudahan nanti ke atasnya lagi lebih mudah, lebih gampang Pak. Karena kita sudah punya track record yang baik di sana. Nah itu yang tipsnya yang bisa diberikan Pak Denny. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Denny? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, terima kasih sharingnya Pak Daniel. Mungkin kita nanti ada waktu ngobrol-ngobrol lagi secara Ya offline. bisa Pak. Benar-benar memanfaatkan relasi saat ini ya, betul loh Pak. Mungkin barangkali kita the last question nih. Ada yang bertanya di kolom chat dari Ibu Dwi. Izin bertanya Bapak Daniel,
bagaimana tips and tricks untuk tahapan ujian CA, Pak, berdasarkan pengalaman Bapak? Nah, menarik nih. Bagaimana nih, Pak, terkait dengan tahapan ujian CA, bagaimana prosesnya dan pengalamannya dari Bapak Daniel ini bagaimana begitu? Silakan, Bapak. Untuk yang bisa menjawab ini kali yang ikut ujian CA, karena saya tidak ikut ujian CA tetapi udah langsung dapat. Karena saya lulusan akuntansi UI tahun 2000. Jadi waktu itu masih mendapat perlakuan khusus, bisa mendapat CA, bisa mendapat akad, tinggal mendaftar aja. Tetapi kalau tips and triknya sih, eh, yang pertama itu kan masih level dasar. Ya itu masih masih bisa lah belajar. Kemudian masuk ke level berikutnya itu sebenarnya adalah 7 bidang yang harus dikuasai. Tingkat profesional dan tingkat lanjutan. Iya. Jadi kalau tingkat dasar ini kan minimal dia mahasiswa D3, baru diselesaikan dalam 3 tahun sejak pertama kali terdaftar sebagai peserta. Jadi kalau kalau saran saya ikut ujian aja dulu, coba aja dulu mengenai apa sih ini tingkat dasar ini, ikut ujian dulu, nggak apa-apa mengulang. Kalau lulus bagus. Nah, kemudian kalau yang tingkat profesional ini kan ada di sini ujiannya. Kalau nggak salah tingkat profesional itu kan ada lima bidang studi kalau nggak salah. Kemudian tingkat lanjutannya ada 2 lagi. Nah, kalau yang ini memang kita harus benar-benar belajar lagi. Nah, soal ini kan soal apa aja kalau kita ikut ujian adalah skopnya gitu-gitu aja. Jadi kalau kita terbiasa mengikuti, kalau dulu saya UMPTN misalkan kan, saya belajar UMPTN itu dari tahun berapa, tahun jebot juga saya pelajari semua, baru PD untuk UMPTN. Nah, kalau ikut ujian ini seperti itu juga, dibahas topik-topiknya itu, eh, membuka soal ujian sebelumnya juga, latihan terus-menerus. Nah, bisa. Dan saya yakin IAI juga memberikan pelatihan untuk ini, apalagi yang ikut PPAK. Jadi kalau saran saya sih biar lebih mantap lagi, ikutlah pendidikan profesi akuntansi. Nah, baru ujiannya. Dan ujiannya pun kalau tidak salah memiliki beberapa yang dispensasi untuk yang PPAK. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan sertifikat CA ini bagi profesi akuntan, teman-teman Bapak Ibu peserta bisa membaca informasi lebih lanjutnya di AI Language karena di situ banyak informasi bagaimana tahapan, tingkatan, serta eh, prosesnya begitu dan mata pelajaran yang akan diujikan begitu. Karena sejatinya informasi selengkapnya di sana begitu. Dan catatan pentingnya adalah jangan lupa untuk menjadi anggota IAI begitu ya. Iya. Betul betul. Baik, baik terima kasih. Untuk sesi tanya jawab mungkin saya sudah close, saya tutup karena mengingat bahwa excitednya teman-teman tidak bisa saya juga bacakan. Mungkin barangkali bisa next time ketika bertemu Bapak Daniel atau menghubungi Bapak Daniel melalui kontak personnya bisa langsung tanya ke Bapak Daniel. Selanjutnya adalah kita sesi dokumentasi. Kepada teman-teman, Bapak Ibu peserta, boleh untuk on kamera. Di sini saya terlihat 1-2 slide. Saya tunggu 1 menit untuk menunggu aktif kamera. Baik, terima kasih kepada Ibu Operator. Apakah sudah ready untuk screenshot dokumentasi? Baik, kepada Bapak Ibu Operator, saya pandu untuk sesi dokumentasi. Di sini ada 3 slide di layar saya. Untuk slide pertama, saya pandu dalam hitungan 1, 2,
3. Saya ulangi lagi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya adalah slide kedua. Untuk tetap on kamera. 1, 2, 3. Saya ulangi 1, 2, 3. Selanjutnya slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta. Perlu saya sampaikan bahwa untuk acara ini ada absensi. Kepada Bapak Ibu peserta untuk segera mengisi absensi pada webinar kali ini ya. Untuk memudahkan pendataan serta akurasi nama pembuatan sertifikat nantinya. Sembari menunggu absensi, izinkan saya untuk mengambil kesimpulan pada kegiatan webinar kali ini yang disampaikan oleh Bapak Daniel mengenai KJA ya, bagaimana KJA itu seperti apa, dan profil KJA Bapak Daniel, dan tips and triknya dan tahapan ujian CA. Sehingga peluang karir di KJA ini sangat menjanjikan begitu ya, yang sesuai dengan disampaikan Bapak Daniel, untuk kebutuhan usaha mikro, menengah, kecil menengah, sehingga korporasi besar yang membutuhkan laporan keuangan. Jadi begitu sangat pentingnya kantor jasa akuntan ini untuk bagi layanan publik begitu. Sehingga KJA ini juga memiliki legalitas resmi begitu ya, bukan hanya nama kantor jasa saja, melainkan punya legalitas resmi yang memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Untuk informasi lebih selanjutnya bisa dicek informasi di IAI Language. Dan tahapan untuk pembuatan KJA ini adalah mensyaratkan untuk profesi Certified Accountant. Itu ada 3 tahap, yaitu tahap dasar atau CAFB, kemudian tingkat profesional, dan tingkat lanjutan. Begitu. Dan bagi teman-teman yang ingin tertarik dengan CA, setelah sesuai saya sampaikan lagi bahwa untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan belajar, meningkatkan akademik, untuk bersedia dan siap untuk mengikuti ujian CA nantinya. Dan ketika gagal ujian mata pelajaran, jangan sedih begitu ya, karena memang tidak sekali tahapan ujian. Karena beberapa proses sering mengulang begitu, saya rasa hal yang memang wajar, mungkin kurangnya persiapan begitu ya. Untuk absensi, apakah sudah selesai? Ketik 1 jika sudah selesai ya Bapak Ibu. 1. Kalau belum di komen 1 berarti belum ada yang absen. 1, thank you Kak Milus, Kak Meliana, iya Vivin, iya Iksan, iya Nejla. Ketik 1 untuk absensi. Ketik 1 jika sudah selesai. Wah, sudah banyak ketik 1 berarti sudah mengisi absensi ya Bapak Ibu. Nanti kalau sertifikatnya nggak nyampe berarti belum isi ya Bapak Ibu. Saya sampaikan lagi untuk mengisi link yang telah disediakan oleh panitia. Ketik 1 jika sudah. Wow, 1. Wow, ramai sekali ya. Sepertinya pagi ini masih semangat. Wah, nunggu 1 bakal repot nih sampai sore. Baik, terima kasih untuk attention-nya yang sudah komentar. Ketik 1. Sudah cukup, Kak? Sudah. Takutnya tenggelam gitu ya sesinya. Baik. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara, dan saya sampaikan bahwa sertifikat akan dikirimkan segera oleh panitia. Mohon perhatian dan kesediaan waktunya untuk menunggu sertifikat. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang masih setia hadir dan mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Semoga ilmu
dan informasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bekal yang berguna dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Terkhususnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Barat dan Bapak Daniel yang bersedia menjadi narasumber dan sebagai pihak dalam penyelenggaraan webinar ini. Harapannya, ke depannya kita dapat menjalin interaksi yang lebih lanjut dan saling mengenal nih after webinar ini dan tidak tahu siapa Bapak Daniel begitu ya. Setelah kegiatan webinar ini harapannya semakin mengenal Bapak Daniel dan bagi teman-teman yang mau magang atau yang ingin informasi lebih lanjut boleh ke Bapak Daniel begitu ya. Kami mengucapkan terima kasih juga kembali atas perhatian dan partisipasi aktif serta antusiasme Bapak Ibu selama webinar berlangsung. Semoga silaturahmi dan semangat belajar seperti ini dapat terus terjaga pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Saya, moderator Kennedy Pratama, saya mengucapkan terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat dan sampai bertemu kembali. See you kepada Bapak Ibu. Ya, jauh kali mereka. Kepada Bapak Ibu boleh les. Terima kasih Bapak Ibu.